bersyukur sekali, sangat bangga, sangat terharu. Akhirnya di Indonesia ini masih ada hukum yang ditegakkan itu, masih ada orang-orang baik yang mau membantu menegakkan hukum. Itu aja. Baik, Mas Peggy, kita ketahui secara bersama-sama kemarin putusan sidang pra-peradilan sudah dilakukan, tapi sebelum putusan tersebut dilakukan, seberapa optimis Mas Peggy gugatannya ini akan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jawa Barat atau Pengadilan Negeri Bandung? Maaf, kurang dengar, Pak. Seberapa optimis Mas Peggy ini yakin gugatannya kemarin ini dikabulkan? Dari awal sejak pertama saya penangkapan, sejak saya pertama ditangkap, saya selalu optimis. Bahkan saya 100% optimis bahwa saya akan bebas karena saya merasa diri saya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan kejahatan yang sekejam itu. Baik, Mas Peggy, boleh nggak Mas ceritakan kepada kami pengalaman di penjara ini seperti apa? Karena kami juga mendengar bahwa Mas Peggy ini rutin melakukan puasa begitu, Mas. Siap. Untuk kegiatan saya di dalam, alhamdulillah kegiatan saya di dalam itu sangat-sangat luar biasa. Jadi di dalam itu seperti tempat untuk memperbaiki diri. Jadi di dalam kita saling kompak satu sama lain, sesama tahanan, sesama penjaga. Kita harus saling menjaga, saling menghormati. Jadi semua itu saling menjaga dan menguatkan. Tidak ada sama sekali kekerasan, tidak ada sama sekali intimidasi, tidak ada sama sekali. Di dalam sangat harmonis, di dalam sangat kompak, dan di dalam sangat saling mendukung satu sama lain. Itu aja. Baik, kalau perlakuan ya benar, dari memang pihak saya hampir puasa. Baik, Mas Peggy, kalau perlakuan dari pihak kepolisian di Polda Jawa Barat ini seperti apa, Mas, selama Mas Peggy di dalam? Perlakuan dari pihak kepolisian, ya itu alhamdulillah waktu saya di tahanan, khusus buat di tahanan, para penjaga yang pawas, terus tim-tim pawasnya, itu sangat baik, sangat ramah, terus mereka sangat selalu mengingatkan saya untuk selalu ibadah, untuk bisa lebih dekat lagi sama yang di atas. Berikut juga sama buat yang lain, tahanan yang lain, mereka selalu mengingatkan tentang agama, tentang ibadah, dan tentang saling menjaga kerukunan satu sama lain. Baik. Mas Peggy, kita ulas kembali Mas saat penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Barat pada bulan Mei lalu. Mas Peggy, ini saat Mas Peggy ditangkap beberapa bulan yang lalu, ini Mas Peggy sedang melakukan kegiatan apa, Mas? Oh iya, waktu penangkapan itu saya ini sedang mengantarkan anak sekolah yang bekas bos saya itu. Jadi saya menjemput beliau, terus setelah jemput itu saya langsung diantarkan ke rumah neneknya. Setelah diantar ke rumah neneknya, beberapa saat kemudian itu saya berbincang dengan pihak keluarga yang ada di rumah itu. Lalu ya kemudian saya habis ambil air wudhu langsung ditangkap gitu. Baik, pukul berapa Mas waktu itu kira-kira, Mas? Kurang lebih itu jam 6, setengah 6. Dan langsung dibawa kemudian langsung ke Polda Jawa Barat, betul Mas ya? Langsung. Pertama saya dibawa ke Polsek Bojong Loa Kaler. Baik. Terus kemudian itu pas di Bojong Loa Kaler diperiksa, lalu langsung dibawa ke Polda. Baik. Mas Peggy kemudian kemarin juga menyatakan saat bebas begitu ya, nantinya akan melakukan upaya untuk pemulihan nama baik, Mas. Kemudian apa sudah ada pembicaraan dengan kuasa hukum Anda terkait dengan upaya melakukan pemulihan nama baik tersebut? Kalau misalkan perihal itu saya serahkan semuanya sama pihak kuasa hukum. Jadi saya belum tahu pribadi rencana apa yang akan ditempuh. Namun saya serahkan sepenuhnya pada mereka. Biar mereka yang akan menjawabnya nanti. Baik, Mas Peggy kemudian apakah ada yang ingin Mas Peggy sampaikan? Baik kepada pihak kepolisian dan juga kepada keluarga dan juga lain sebagainya. Terutama yang saya ingin sangat sampaikan itu kepada seluruh media, terutama iNews TV, TV One, RCTI, SCTV, dan semuanya. Saya sampaikan banyak terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam, dan dari pihak keluarga, dari pihak kuasa hukum, pihak semua orang-orang yang sudah membantu saya, menyayangi saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh media yang ada di Indonesia ini, karena berkat kalian atau berkat mereka semua, saya bisa menjadi lebih kuat seperti ini, saya bisa menjadi lebih semangat, dan saya merasa terbantu akan adanya media-media ini. Karena media adalah semangat bagi saya dan bagi keluarga saya, adalah sekaligus menjadi kekuatan bagi saya dan keluarga saya untuk bisa
membongkar semua kebenaran ini dan bisa mengalahkan semua kebohongan yang mereka lakukan. Seperti itu. Baik, Mas Peggy, tapi kita Dan ketahui untuk seluruh bahwa masyarakat Indonesia, ya. Dan untuk masyarakat Indonesia mungkin ada yang disampaikan, Mas? ya, untuk seluruh masyarakat Indonesia, saya sampaikan sangat-sangat terima kasih banyak atas doa dan dukungan selama ini oleh kalian terhadap kami dan keluarga kami. Dukungan kalian sangat berarti buat saya pribadi dan buat keluarga dan seluruh keluarga besar. Sangat luar biasa. Saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, pokoknya saya sangat-sangat terima kasih. Semoga kebaikan kalian semua bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya, diberikan umur panjang dan bisa sehat selalu. Baik. Mas Peggy, dengan dibebaskannya Mas Peggy Setiawan kemarin, ini berarti menandakan bahwa DPO sesungguhnya ini masih berada di luar dan berkeliaran. Dan apa pesan yang mungkin akan disampaikan oleh Mas Peggy kepada pihak polisian sehingga nantinya dapat menangkap pelaku sebenarnya? Ya, perihal itu saya harap semoga pihak kepolisian bisa jujur, bisa mengungkap keadilan sebenar-benarnya dan bisa menghukum orang yang bersalah dan membebaskan orang-orang yang tidak bersalah dan orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Jadi semoga untuk kedepannya pihak kepolisian bisa lebih teliti lagi dalam mendalami sebuah kasus dan dalam mengungkap semua kejahatan yang orang sesungguhnya lakukan itu. Jadi semoga kedepannya untuk bisa lebih tangkap. Baik. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak. Baik, Mas Peggy, pertanyaan terakhir, Mas. Nantinya akan ke Cirebon kapan dan nantinya akan melakukan kegiatan apa bersama teman-teman? Ya, jadi rencana hari ini pertama yang akan kami lakukan itu acara lounge. Habis itu kita sore akan menuju ke Cirebon dan insya Allah di sana akan berdoa bersama. Ya, terus acara selanjutnya kita masih belum tahu. Jadi kita lihat aja nanti sore. Siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Mas Peggy. Salam untuk keluarga dan juga teman-teman. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama iNews TV, Mas Peggy. Ya, pemirsa, pasca pra-peradilan Peggy Setiawan dibebaskan, Peggy dijemput dari Polda Jawa Barat oleh tim kuasa hukum dan juga keluarga. Ya, Peggy Setiawan keluar dari Polda Metro Jawa Barat sekitar pukul 21 lewat 40 menit. Peggy disambut tim hukum dan juga keluarga, dan setelah keluar, Peggy menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung dirinya selama ditetapkan sebagai tersangka. Setelah bebas, Peggy menyatakan akan beristirahat dan kembali bekerja seperti biasa. Tolong buka jalan, buka jalan, buka jalan. Nextnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak tim kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Allahu Akbar. Kita buka ya, bukan jalan. Buka jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak tim kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden yang terpilih, Prabowo Subianto dan tim yang lainnya. Dan saya juga mengucapkan kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan juga seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, yang mau ngasih doa kepada saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah
belok mati-matian buat saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada kalian semua. Alhamdulillah sehat. Karena enggak saya sehat, alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak. Di sini seperti biasa, seperti ya ibadah paling, terus sehari-harian paling tidur, makan tidur gitu aja. Makan tidur gitu loh. Tapi sehat ya Peggy? Sehat. Ngomong apa tadi ke ibu? Ibu mau terima kasih banyak karena atas doa-doa beliau saya jadi Allah mengabulkan semua doa-doa saya, dan ya terima kasih banyak, sudah bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya sangat bahagia. Semoga takbir kebenaran ini bisa terungkap semua. Amin. Buat netizen Peggy. Siap. Ya, buat netizen terima kasih banyak karena telah mensupport saya, telah mendukung saya, dan telah mengasih seluruhnya buat saya. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka, dan buat seluruh PH. Peggy setelah ini akan mau lakukan apa setelah ini? Setelah ini mau pulang terus mau istirahat terus lanjut kerja itu Pak. Kerja. Dan buat saya mengucapkan seluruh terima kasih banyak buat seluruh kuasa hukum saya yang sudah membela saya, yang sudah mati-matian untuk melakukan apa yang terbaik untuk saya, dan ya mereka rela meninggalkan keluarga demi membela saya dan demi mengorbankan seluruhnya demi saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah SWT bisa membalas semua perbuatan mereka. Allahu Akbar. Ya pemirsa, sebelumnya Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan untuk seluruhnya. Dengan demikian, status tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dinyatakan gugur. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Keluarga Peggy Setiawan dan pengunjung sidang langsung bersorak riuh mendengar keputusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Menurut Hakim, penetapan tersangka Peggy tidak sah dan batal demi hukum. Hakim menilai penetapan tersangka Peggy tidak sesuai dengan prosedur karena Peggy ditetapkan sebagai tersangka tanpa diperiksa terlebih dahulu. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor S/90/5 Romawi /Res 124/2024 Diskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor S/90/5 Romawi /Res 124/2024 Diskrimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Hakim juga memerintahkan Polda Jawa Barat untuk menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jawa Barat juga diminta memulihkan hak, harkat, dan martabat Peggy Setiawan.
Dari Bandung, Jawa Barat, iNews melaporkan. Ya, keluarga Peggy Setiawan bersyukur atas putusan Pengadilan Negeri Bandung yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Keluarga juga berterima kasih kepada dukungan semua pihak dan berharap Peggy bisa segera pulang. Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Putusan itu sekaligus menggugurkan status Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tangis haru keluarga mewarnai putusan Pengadilan Negeri Bandung. Ibu Peggy berharap Peggy bisa segera bebas dan pulang ke rumah. Peggy Setiawan segera bebas. Alhamdulillah doa kalian semua hari ini terjawab. Hari ini juga bersyukur ya Bu ya berarti. Ya, bersyukur sekali. Udah ya teman-teman ya. Nanti kita ketemu karena hari ini kita langsung akan menjemput Peggy Setiawan ke Polda Jabar ya. Ibu, ini mau ketemu Peggy Setiawan, apa yang mau disampaikan ke Peggy, Bu? Ayo Ibu, apa yang mau disampaikan ke Peggy? hanya menyampaikan karena Peggy tidak bersalah. Peggy bebas. Peggy bebas. Udah ya teman-teman ya. Kita akan persiapan. Ya, hari ini kita langsung akan persiapan. Saya yakin kakak saya tidak bersalah. Kakak saya itu tulang punggung keluarga, dia sangat sayang kepada kami semua. Jadi gak mungkin dia melakukan kejahatan itu karena dia sama adik-adiknya pun tidak berani. Jahat sedikit pun dia tidak berani. Dia sangat sayang sama adik-adiknya. Dia sangat melindungi adik-adiknya. Jadi tidak mungkin melakukan kejahatan itu. Ya, breaking news akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Polda Jawa Barat akan memenuhi semua putusan hakim. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Baik, dengan telah dibacakannya putusan. Jalan ya, habisnya mau jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Allahu Akbar. Kita buka ya, buka jalan ya. Buka jalan. Tolong buka jalan. Ya, pemirsa, setelah mendapatkan kemenangan di sidang gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kota Bandung, Peggy Setiawan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantunya dalam memperjuangkan keadilan, dan Peggy juga meminta dari pembunuhan ataupun otak dari pembunuhan Vina dan Eki untuk tidak bersembunyi agar tidak ada lagi korban salah tangkap lainnya. Dan berikut perbincangan Peggy Setiawan dengan Anissa Dasuki dalam program Breaking News pada Senin malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Indonesia, teman saya, doakan saya dan saya sampai hari ini saya akhirnya bisa kembali kumpul bersama keluarga, kembali saya bertemu dan ini sangat luar biasa. Alhamdulillah saya rasa kebahagiaan, saya sangat luar biasa, sangat terharu dan saya tidak bisa diberikan kata lain selain bersyukur dan ya saya selama ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya sangat berterima kasih oleh pada semuanya dan terutama pada keluarga, tim kuasa hukum saya, rekan-rekan media
semuanya presiden dan semuanya tentang masalah itu dari awal, karena keyakinan saya merasa tidak pernah bersalah, tidak pernah melakukan kejahatan seperti itu. Maka dari itu saya selalu berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum itu saya ditangkap, saya sama sekali tidak merasa takut karena saya tidak merasa bersalah. Dan saya selalu mengungkapkan kepada semua orang, kepada penyidik, kepada polisi yang selalu bertanya kepada saya selalu mengungkapkan apa yang saya rasakan, apa yang saya tahu, dan apa yang saya alami. Dan tidak ada petak bohongan, dan ini murni dari hati saya, murni dari jiwa saya, dan saya merasa sangat sedih ketika jumpa pers, ketika ada yang menuduh saya sebagai pelaku utama, sebagai pembunuh, sebagai ketua geng. Tiba-tiba hati nurani saya sangat terpukul dan sangat sedih melihat keluarga saya dicemarkan, nama baik saya dicemarkan, masa depan saya dibunuh, dan harapan saya ditenggelamkan. Makanya itu muncul keberanian saya untuk mengungkapkan kebenaran saya, karena saya merasa benar dan saya masih tidak bersalah. Meskipun resikonya taruhan nyawa sekalipun, saya tetap berani karena saya ingin menegakkan keadilan di Indonesia, dan saya tidak ingin membohongi semua masyarakat Indonesia, dan saya ingin menjunjung keadilan. Setelah ini saya ingin kembali kumpul bersama keluarga dan kembali beraktivitas, kembali bekerja, dan kembali melanjutkan mimpi dan cita-cita saya untuk bisa membahagiakan keluarga dan bisa jadi yang terbaik, dan bisa insya Allah saya tidak akan melupakan semua jasa orang baik yang selama ini mendukung saya, teman-teman saya, pihak kuasa hukum saya, dan semua para netizen media dan semuanya. Terima kasih banyak. Dengan kalian saya bisa kembali saya serahkan semua itu kepada pihak kuasa hukum saya, biarkan mereka yang menilai apa langkah apa yang akan diambil. Karena saya tidak tahu tentang pelaku sebenarnya, saya minta kepada pelaku yang sebenarnya itu yang dalam dibalik semua ini untuk berani gentle, berani jujur atas kesalahan yang telah dia lakukan. Jangan jadi pengecut, jangan jadi pecundang, tunjukkan, dan pokoknya harus bertanggung jawab. Meskipun jangan pernah sembunyi, muncul dan tanggung jawab. Jangan sampai ada korban-korban berikutnya yang menjadi salah sasaran dan yang menjadi menanggung penderitaan yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Ya, semenjak saya ditahan, ditangkap, alhamdulillah saya banyak dapat hikmah, meskipun banyak pihak yang menyebutkan, tapi alhamdulillah saya teguh kokoh dengan pendirian saya karena saya merasa benar, saya masih tidak bersalah, saya tidak pernah takut dengan siapapun, meskipun taruhannya nyawa sekalipun, karena saya merasa benar, karena saya percaya bahwa yang di atas Allah Subhanahu wa taala membantu saya dan keluarga saya, tetap mensupport saya, dan para pihak kuasa hukum semuanya, netizen dan semuanya mendukung saya alhamdulillah di pengalaman beragam. Di pihak keluarga alhamdulillah sangat bahagia, sangat senang. Kita tidak bisa juga kata-kata pahala yang luar biasa. Akhirnya penantian selama 8 tahun saya bisa terbebas, bisa kembali ke keluarga dan bisa kembali pada masa Indonesia bahwa saya tidak bersalah, dan alhamdulillah hukum ini masih bisa ditegakkan. Ekspresi keluarga saya sangat terharu, sangat bahagia, dan saya sangat tidak bisa juga mendengar kata, pokoknya sangat bahagia. Beliau yang bikin saya untuk terus terbaik, terus berani menuntut keadilan, dan terus jadi pribadi yang jauh lebih lagi, dan tidak pernah menjadi orang sombong, ya menjadi yang terbaik. Insya Allah rencana besok mungkin dengan siapa, mungkin dengan para kita dan pihak pada. Ya, sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghormati putusan pra peradilan Peggy Setiawan. Dan terkait kelanjutan kasus Vina, pihaknya mengaku akan segera menindaklanjutinya. Kita harus menghormati putusan pengadilan. Saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Polda Jawa Barat ya, melalui Kapitumasnya. Untuk langkah selanjutnya tentunya akan menunggu hasil lampiran dari keputusan ataupun tembusan dari keputusan tersebut supaya bisa ditindaklanjuti. Oke, berarti penyelesaian kasusnya bagaimana Pak kalau ya seperti ini? Tentunya itu akan didalami ya, dalami isi dari keputusan tersebut apa, karena ini kan terkait dengan sah tidaknya penetapan sebagai tersangka dan mungkin hal-hal lain. Saya juga belum tahu isinya. Yang jelas akan segera ditindaklanjuti.
Ya, Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat mengabulkan permohonan gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Peggy Setiawan. Hakim Tunggal Eman Sulaiman meminta Polda Jawa Barat menghentikan penyidikan dan membebaskan Peggy dari tahanan. Setelah dibacakannya putusan tersebut, maka perkara pra-peradilan atas nama saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Penetapan tersangka kepada pemohon atas nama Peggy Setiawan beserta surat lainnya akhirnya dinyatakan tidak sah dan batal secara hukum dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Sebelumnya, Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan permohonan gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Peggy Setiawan. Hakim juga meminta penyidik Polda Jawa Barat segera menghentikan penyidikan terhadap Peggy dan membebaskan Peggy dari tahanan. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Peggy Setiawan akhirnya keluar dari Polda Jawa Barat pada pukul 21:40 waktu Indonesia Barat. Peggy disambut oleh keluarga dan tim kuasa hukum. Setelah keluar, Peggy menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung dirinya selama ditetapkan sebagai tersangka. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak tim kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden yang terpilih, Prabowo Subianto dan tim yang lainnya. Dan saya juga mengucapkan kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan juga seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, mau ngasih doa kepada saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah belok mati-matian buat saya. Usai bebas, Peggy menyatakan akan beristirahat dan kembali bekerja seperti biasa, serta akan melakukan upaya-upaya pemulihan nama baiknya. Tim iNews melaporkan. Ya, sementara itu pengacara Vina, Raden Reza, mengaku senang atas putusan pra-peradilan yang membebaskan Peggy Setiawan. Namun di sisi lain, pihaknya bingung dengan kelanjutan kasus Vina, terutama soal daftar buronan yang sebelumnya telah dihapus. Tanggapan pihak keluarga begitu mendengar putusan bahwa tersangka Peggy dibebaskan itu adalah bahagia, bersyukur, sekaligus juga ada satu rasa kesedihan. Bahagianya ialah Yang Mulia Majelis Hakim bisa bersifat objektif dan adil dengan membebaskan Peggy karena bukan pelaku, dan sedihnya adalah kembali lagi ke 3 terduga DPO yang hilang dan 2 dinyatakan fiktif. Itu yang bikin pihak keluarga harus seperti apa keadilan lagi yang kami dapatkan, karena yang 2 kan sudah dinyatakan fiktif. Jadi memang bagi pihak keluarga kita tidak bisa melakukan upaya hukum apa-apa, kita hanya bisa mengawasi, dan semoga kita juga berharap klarifikasi atau rilis kembali dari pihak kepolisian mengenai yang dianggap fiktif 2 terduga DPO itu. Padahal kemarin dibacakan di pengadilan itu kan disebutkan lagi ada 3 terduga DPO dari pihak Polda Jabar. Ya, Breaking News akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Baik, dengan telah dibacakannya putusan. Jalan ya, habisnya jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak tim kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Allahu Akbar. Kita buka ya, buka jalan ya. Buka jalan ya. Buka jalan. Buka jalan. Buka jalan. Buka jalan. Buka jalan. Buka jalan. Tolong buka jalan, buka jalan, buka jalan.
Ya pemirsa, usai bebas, Peggy Setiawan berkumpul dengan sanak saudara di rumah singgah di Kota Bandung, Jawa Barat. Peggy akhirnya dapat menghirup udara bebas setelah ditahan selama 49 hari di tahanan Polda, Jawa Barat. Ya, rona bahagia terpancar dari wajah Peggy Setiawan pasca Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan. Di hari pertamanya bebas dari rumah tahanan Polda Jawa Barat, Peggy langsung berkumpul dengan sanak saudaranya di rumah singgah di Jalan Sabang, Kota Bandung. Peggy bercerita kepada keluarganya bagaimana ia menjalani masa tahanan selama 49 hari. Peggy mengaku menerima perlakuan baik dari tahanan lain. Dan saat ini Peggy menunggu untuk kembali ke kampung halamannya di Cirebon, Jawa Barat. Enggak. Itu bagus. Gigi kawat. Bel motor lah. Alhamdulillah, kabar sangat baik dan sangat bahagia. Alhamdulillah. Saat ini posisi saya dan tim ada di Bandung, masih di Bandung. Siap. Siap. Setelah bebas ini rencana saya adalah berkumpul kembali bersama keluarga dan kemungkinan saya akan melanjutkan aktivitas seperti sedia kala, terus kembali bekerja. Selebihnya saya segitu aja sih. Siap. Ya, Kompolnas memastikan Polri akan mematuhi dan menjalankan putusan pra-peradilan yang menggugurkan status tersangka Peggy Setiawan. Peristiwa ini juga akan dijadikan bahan evaluasi tentang manajemen penyidikan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Lapor Polisi. Tetaplah bersama kami.